suwun atas waktunya ini berkesempatan dengan niki saya ingin sedikit memaparkan ini deh, sedikit kita belajar bersama deh. Maksudnya kemarin kan saya belajar dari mengikuti di pelatihan pembelajaran mendalam bagi guru ya. Jadi saya sedikit ingin menjelaskan tentang pembelajaran mendalam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Apa toh pembelajaran mendalam itu? Pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya, jadi di sini anak-anak kita ajak untuk berkesadaran. Berkesadaran itu artinya kita buat mereka atau kita tingkatkan motivasi mereka untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran yang kita sajikan. Kemudian kita olah pembelajaran yang kita sajikan itu menjadi pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan supaya anak-anak merasa senang lah belajar dengan kita. Kemudian untuk yang kedua, untuk tujuannya untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Jadi di sini peran kita ini tidak hanya sebagai transfer ilmu tapi juga sebagai fasilitator di mana anak-anak itu bisa berkembang dengan pembelajaran yang kita sajikan. Nah, di sini tujuannya adalah yang pertama membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, meningkatkan kesadaran keluarga dan kesehatan, dan serta mampu berkomunikasi secara efektif. Di sini kerangka kerjanya ada 4 ya. Yang pertama itu kita bisa hasilkan dimensi profil lulusan. Di sini dimensi profil lulusan itu merupakan kita fokus kepada profil lulusan. Dulu kan kita hanya ada 6 profil pelajar Pancasila. Itu ada 6. Nah, sekarang kita tampilkan menjadi 8 profil lulusan. Di sini kita tambahkan kolaborasi, tambahkan kesehatan dan komunikasi. Kalau dulu kan hanya keimanan, ketakwaan, kemudian kewarganegaraan global, kreativitas, kemudian berpikir kritis, kemandirian, dan kolaborasi. Sekarang ditambahkan dengan kesehatan dan komunikasi. Untuk kerangka pembelajarannya di sini digunakan sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajaran, yaitu di antaranya ada 4 ya, praktik pedagogisnya, kemudian kemitraan pembelajarannya, kemudian lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Kemudian di dalam kerangka pembelajaran juga disisipkan pengalaman belajar. Di sini pengalaman belajar itu disampaikan sebagai proses yang dialami peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran selama di dalam kelas. Yang pertama itu anak-anak merasa memahami pembelajaran, kemudian bisa mengaplikasikan pembelajaran yang didapatnya, kemudian bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah didapatnya. Kemudian untuk prinsip pembelajarannya kita mengacu kepada berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, di sini ada 8 profil lulusan. Yang pertama itu kemarin sudah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewarganegaraan global, kreativitas, pengenalan kritis, kolaborasi, kemandirian, dan bisa ditambah 2 poin yaitu kesehatan dan komunikasi. Nah, di sini ada 3 prinsip pembelajaran. Ini di sini yang pertama itu berkesadaran. Di sini kenyamanan peserta didik dalam belajar itu dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan pengetahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Kemudian bermakna, pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya, bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu yang lain, serta mendukung pembelajaran seumur hidup. Kemudian menggembirakan di sini adalah lingkungan pembelajaran yang interaktif, yang mencakup aktivitas yang menarik, kemudian ada aktivitas memotivasi dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar peserta didik. Nah, di sini pengalaman belajarnya yang pertama
Pengetahuan bahasa ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Kemudian untuk mengaplikasi, pengalaman belajar ini menunjukkan bagaimana peserta didik itu mengaplikasikan atau menerapkan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Kemudian merefleksi itu di mana proses di mana peserta didik itu mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan dengan melibatkan regulasi diri, termasuk dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi cara mereka belajar lagi. Nah, di sini ada kerangka pembelajaran. Ini kerangka pembelajaran ini bisa kita gunakan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Di sini ada praktik pedagogis. Saya punya contoh untuk proses pembelajaran. Nah, di sini ada ini kerangka pembelajaran Di sini ada kerangka perencanaan pembelajaran atau kalau dulu disebut RPP. Nah, di sini yang di bagian identitas ini kita memuat seperti biasa, ada materi peserta didik, kemudian materi pelajaran. Kemudian di sini dimensi profil lulusan ini kita tampilkan semuanya. Dari 8 profil lulusan itu kita tampilkan semua. Cuman di dalam poin kita membuat RPP itu atau perencanaan pembelajaran itu kita bisa memilih minimal tiga profil lulusan yang bisa kita eksplorasi dari kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran itu tujuan atau capaian pembelajaran yang akan kita sampaikan ke anak. Kemudian untuk lintas disiplin ilmunya itu kita hari ini kita menampilkan pelajaran apa. Misalkan yang kita tampilkan itu pelajaran bahasa Indonesia dan kemudian kita eksplor kita tambahkan menjadi dengan seni rupa. Jadi ada lintas disiplin ilmunya, tidak hanya satu mapel, jadi bisa menggunakan 2 mapel atau 3 mapel. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya kita tambahkan situ topik pembelajaran. Nah, di sini di desain pembelajaran ini ada 4 kerangka pembelajaran tadi Di sini ada praktik pedagogis. Itu praktik pedagogis itu kita sampaikan di sini. Model atau sintak atau strategi atau metode apa yang kita sampaikan di situ. Kemudian untuk kemitraan pembelajarannya ini kita sampaikan, kita bisa gunakan kemitraan dengan pembelajaran itu yang kita tampilkan itu kita bekerja sama dengan siapa? Misalkan praktek IPAS, kita bisa bekerja sama tentang lingkungan, kita bisa bekerja sama dengan ahli lingkungan setempat atau masyarakat sekitar. Kemudian kalau misalkan di kelas 1 seperti saya ini kan ada permasalahan dengan satu anak ABK, itu saya bisa bekerja sama dengan orang tua wali murid seperti itu Kemudian untuk lingkungan pembelajaran itu yang kita gunakan hari ini. Pembelajaran yang kita gunakan di dalam kelas ini lingkungan apa saja, lingkungan kelas yang nyaman. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan pojok baca yang kita gunakan, yang kita sudah desain ulang seperti itu Kemudian untuk pemanfaatan digital, nah di sini kita bisa menggunakan pembelajaran itu tidak hanya dengan alat peraga seadanya. Kita bisa menggunakan pemanfaatan digital misalkan dengan menggunakan Canva atau menggunakan dengan kalau sekarang kan ada yang seperti kemarin itu Quizzes seperti itu Itu untuk kelas tinggi Quizzes kita bisa gunakan. Tapi untuk kelas rendah mungkin perlu pendampingan. Nah, di sini seperti ini kerangka pembelajaran atau kerangka perencanaan pembelajaran Jadi memuat 4 kerangka pembelajaran mendalam. Di sini ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Untuk kemitraan itu ternyata tidak wajib, jadi bisa kita tidak menggunakan kemitraan bisa. Jadi tidak harus setiap kali kita mengelola pembelajaran itu kita menggunakan mitra atau bekerjasama dengan orang lain Bisa kita olah sendiri. Untuk yang selebihnya di sini untuk yang bagian pengalaman belajarnya di sini di dalam kegiatan itu kita bisa melihat kegiatan yang kita gunakan itu masuk kegiatan anak itu memahami, mengaplikasi atau merefleksi. Kita bisa olah
desain yang saya gunakan seperti ini. Atau sesuai dengan RPP yang biasa kita gunakan, cuman kita bisa memilah antara kegiatan yang mana yang anak itu bisa masuk ke dalam pengalaman belajar, dia memahami. Kemudian kegiatan mana yang anak itu bisa masuk pengalaman belajar, mengaplikasi dan masuk kegiatan merefleksi. Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang. Nah, di sini ada peran guru. Nah, kita sebagai seorang guru di sini yang pertama itu adalah kita bisa menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif, kemudian menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis mereka dan menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif. Dan nah, di sini kesimpulannya adalah pembelajaran mendalam itu bukan hanya tentang memperoleh informasi, tetapi bagaimana siswa itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi pengetahuan secara mendalam dalam konteks nyata. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dari kemarin hasil pelatihan. Demikian waktunya, terima kasih.